Holy Spirit, thank you. Terima kasih untuk pagi ini. Hati kami boleh meluap dengan ucapan syukur oleh karena Engkau ada untuk kami, oleh karena Engkau ada Tuhan untuk kehidupan kami, untuk kekalahan kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan Kau berbicara pada kami saat ini dan Kau nyatakan tentang Engkau, tentang diri-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Hai Roh Kudus. Saya berikan kami pewahyuan, pengertian, pengetahuan, hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap firman, sehingga kami boleh menyimpan dalam hati kami, tertanam dalam hati kami, dan kami dimerdekakan dalam firman. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap mendengar daripada Tuhan kita berkata, Amin. Saya mau bagikan hari ini tentang bagaimana kasih karunia itu bisa mengubah ya orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Amin. Siapa yang hari ini merasa dirinya biasa-biasa saja? Siapa yang hari ini orang terkenal, orang top? Tapi aja terkenal biasa ambil apa? Bulan. Ya. Kasih karunia Tuhan itu mengubah orang biasa ya menjadi luar biasa. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Jadi Tuhan itu tidak mencari yang berkualitas. Ya. Dia membuat berkualitas. Amin. Amin. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan seperti ini. Ketika sidang itu, ya kita bayangkan ini sidang ya, suatu sidang, ya apa kita bayangkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui ya, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, maka heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin. Lihat, ini suatu sidang, ada Petrus dan Yohanes. Mereka lihat bagaimana Petrus dan Yohanes dengan beraninya menginjil, berkata-kata, ya, dan sedemikian rupa hikmatnya. Tapi mereka juga tahu bahwa orang dua ini bukan siapa-siapa, orang biasa, bukan orang yang terpelajar, bukan ahli teologi, bukan orang yang sekolah berpendidikan. Petrus dari seorang nelayan, ya. Sehingga mereka ini heran dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ya. Kalau kita lihat Petrus ini siapa? Dia seorang nelayan. Amin. Ya, dia seorang nelayan. Dia tidak sekolah tinggi. Ya. Dia juga bukan ahli teologi. Ya. Jadi kalau di sini bukan seorang teologi ya, jangan minder. Ya, apalagi orang teologi ya lebih ya. Jangan sampai ada orang teologi yang minder. Terus bukan orang yang berpengaruh juga. Ya, dia cuma nelayan biasa. Dia cuma nelayan biasa. Ya. Nah, tapi satu hal yang mengubah hidupnya apa? Dia merespon panggilan Tuhan. Ini ya. Ketika dia Petrus, mari Simon, mari ikuti aku. Ya. Dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan seperti ini. Yesus berkata, ikutlah aku Petrus, Simon, dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Responnya Simon apa? Ikut apa? Nanti dulu dong. Ikut. Langsung. Sangat ikut. Ya kan? Ini enaknya orang yang merasa dirinya biasa-biasa aja. Gampang aja nih. Ya kan? Tapi kalau orang udah top, saya tanya dulu, kamu siapa? Ya kan? Tapi kalau orang biasa-biasa aja, ya kan? Biasa ya. Ayo oke, makan-makan dong. Nah, perhatikan ini ya. Tuhan tidak berkata, engkau jadi dulu, belajar dulu ya, nanti baru ikut aku, enggak berkata seperti itu. Tapi Tuhan berkata, ikut aku. Dan aku yang akan jadikan kamu. Ya. Ikut aku yang akan jadikan kamu sesuatu yang luar biasa.
Jadi prinsip kerajaan Allah di sini kita bisa lihat dengan sederhana. Ya. Kalau dunia berkata seperti ini, jadilah berkualitas dulu. Kamu harus disiplin, belajar taat, kamu harus mengerti semuanya, aturan-aturan itu kamu harus tahu dan kamu harus taati semua, baru kamu akan dipakai, baru kamu akan digunakan. Ya, itu dunia. Tapi Tuhan berkata, datang aja, ikut aku aja. Aku akan membuat kamu berkualitas. Dia nggak lihat background kita, dia nggak lihat kualitas mindset kita, kualitas pendidikan kita enggak. Tapi dia cukup datang, aku akan membuat kamu berkualitas. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak butuh kurikulum vitae, tapi dunia butuh. Ya. Jadi kalau punya kurikulum vitae jangan dibuang. Itu perlu bagi dunia, tapi Tuhan tidak perlu. Dia tidak mencari kesempurnaan manusia. Dia mencari hati yang mau ikut, itu aja. Hati yang mau ikut, ya. Hati yang mau capcus. Ayo, turai, siap, ya kan? Nah, dunia itu menjanjikan apa? Dunia menjanjikan popularitas, ya. Dulu pernah saya saksikan juga, ya. Saya untuk menjawab panggilan Tuhan untuk waktu lama, ya. Karena apa? Saya atlet, saya pemain bayaran poli, dan saya juga pernah model juga. Jadi eman-eman. Waduh, ini waktunya ini lagi istilahnya lagi fit-fitnya, gitu, lagi laris-larisnya. Poli dulu waktu di Jogja sekali dapat kepala lumayan bonus. Ya, sekali dapat kepala, sekarang apa Mas Devi? Tiga ya. Dapat kepala bonusnya lumayan. Sekarang pemain poli kelihatan bayarannya. Dulu pemain poli bayarannya kambing. Ya kan, satu tim dibagi satu tim. Ya. Nah, dunia itu yang dikejar. Makanya saya lama untuk mengambil iya Tuhan aku ikut timbang-timbangnya banyak. Tapi itu sudah. Ya. Kalau dunia menjadikan popularitas, kalau kamu mau, ya kamu dapat top, ya kamu harus disiplin, kamu harus syaratnya ini dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ini menjanjikan, Tuhan tidak menjanjikan kamu populer, tapi Tuhan menjanjikan kamu kemuliaan. Amin. Amin. Tuhan menjanjikan kekekalan, dan itu hanya daripada Dia. Ya. Percuma kalau kita ngetop, habis itu banyak top orang-orang yang ngetop, tapi habis itu binasa. Ya. Tapi kita nggak perlu ngetop. Ya, minimal satu tahun ini tahu kita semua. Kita anak terang. Amin. Amin. Ya, kita jadi tenang. Ketika kita berjalan, yang gelap ini langsung pergi. Ya, tidak perlu ngetop. Tapi ketika kita berjalan, ya, yang gelap ini jadi terang. Amin. Amin. Ya. Nah, ketika kita mengabarkan Injil, kita nggak perlu populer. Ketika kita mengabarkan Injil, orang menerima kekekalan. Amin. Itu yang penting. Ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 seperti ini. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dan kita semua, tidak ada kecuali, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini ya. Tuhan adalah Roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dari kemuliaan pada kemuliaan. Amin. Artinya apa? Kita tidak dikejar untuk terlihat hebat gitu. Kita tidak ditarget untuk jadi hebat, enggak. Tapi kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Itu targetnya Tuhan, dan itu sudah Dia lakukan. Dan kita saat ini sudah menjadi serupa dengan Dia, sudah sama dengan Dia. Tinggal bagaimana kita ikut apa yang Dia kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Dia lakukan, kita lakukan. Ya. Nah, dikatakan dalam Mazmur, dikatakan seperti ini, Engkau membuat manusia hampir sama seperti Allah, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya.
Jadi nilai kita ini bukan dari latar belakang kita, prestasi kita, pendidikan kita, atau status sosial kita. Nilai kita ini dari apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu nilai kita. Boleh dunia menilai kita dari luar kita, oh kamu ganteng, kamu cantik, atau kamu punya pendidikan, atau kamu terampil, itu nggak salah. Nggak salah. Tapi Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi serupa seperti Dia. Caranya apa? Dia memberikan hidupnya ke dalam hidup kita. Dia menyatukan rohnya dengan roh kita. Amin. Ya kan? Kalau dunia lihat dulu kamu siapa. Untuk kamu jadi anak buahku, untuk kamu jadi pengikutku, kamu harus punya syaratnya ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mempercayakan kehidupan dalam kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita diubahkan menjadi sama seperti Dia. Sehingga kita tidak ada alasan untuk kita bermudah diri. Ya. Ya. Kuncinya di mana kuncinya? Kuncinya adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus, hidup akan terbatas. Dengan Roh Kudus, hidup terkoneksi dengan tujuan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bilang, aku akan menaruh rohku ke dalam rohmu. Dan ketika roh kita menjadi satu dengan roh Dia, kita menjadi hidup. Dan saat itu kita akan terjadi. Amin. Amin. Ya. Dan saat itulah hidup kita terkoneksi dengan tujuan Tuhan. Dia yang membuka jalan untuk kita. Dia yang memberikan arah kepada kita. Dia juga yang membuat kita berdiri di tempat yang Tuhan mau kita berdiri. Amin. Ya. Jadi jangan kita cari-cari sendiri. Ya. Jangan dengarkan apa kata dunia. Dunia mungkin katakan, oh kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak usah lah ngapain-ngapain. Oh kamu aja nggak bisa apa-apa, kamu nggak lulus sekolah, kamu nggak lulus teologi, kamu nggak dan lain sebagainya lah. Ya, menurut ukuran dunia ini. Tapi ketika kita menjadi satu dengan Tuhan dan kita sadari itu, Dia akan buka jalan. Karena Dia juga, Dia itu jalan itu sendiri. Amin. Ya, Dia yang membuat kita berdiri di tempat yang Tuhan mau. Artinya apa? Kita berjalan dalam tujuan yang Tuhan sudah tentukan dan kita ikuti Dia dan kita pasti nyampe. Amin. Nah, banyak dari kita mungkin punya masa lalu, ya kayak saya mungkin hidupnya sembarangan, ya kita kalem, masih tahu, kita menenang, ya. Mami saya diundang ke Dominika waktu itu, Bu, anaknya itu baik, tapi kok diem aja, nggak ngomong, ya kan? Makanya teman-teman saya waktu masa kecil SD, apalagi SD, SMP, ketemu saya sekarang beda, sampai ya dulu nggak bisa lagi dia, apalagi ngomong di depan gini, gede semua. Sampai sekarang tuh sebenarnya sempat dites ya waktu pelatihan public speaking. Walaupun sudah beberapa kali dites, masih juga ternyata berkeringat. Masih berkeringat juga ya. Nah, bekas mindernya masih ada. Ya. Nah, makanya kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tapi nggak cukup di situ toh. Oke, aku nggak bisa mengandalkan diriku sendiri. Tapi aku punya Tuhan di dalam aku. Aku punya kuasa. Aku punya otoritas yang menyertai aku selalu. Berarti aku bisa melakukannya. Jadi jangan sampai kita berhenti di minder, nggak percaya diri, tersadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tapi next kita punya kesadaran bahwa dalam kita ada Tuhan. Amin. Ya. Bukan kebetulan kita ini dipanggil, dan bukan kebetulan juga kita diubahkan. Kita ada belajar. Tuhan tidak iseng untuk hidup kita. Ya. Tuhan sudah memimpikan suatu pekerjaan yang luar biasa, kemudian Dia menciptakan kita untuk memenuhi kebutuhannya. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini kita sadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa kita dulu, ya, siapa kita dulu bukan, tapi tentang siapa kita ketika Tuhan pegang hidup kita hari ini. Amin. Ya. Nah hari ini pertanyaan,
Mau ikut Tuhan atau tidak? Seperti Petrus. Oke, mau ikut? Ya, dan Tuhan sudah siapkan untuk mengubah hidup kita. Karena saat kita ikut, Dia membentuk hidup kita, Dia yang mengangkat kita, Dia yang mempromosikan kita, ya, dan Dia juga yang akan memuliakan hidup kita. Amin. Kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena Engkau ada untuk kami Tuhan, dan Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memberikan kami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Sehingga kami tidak berhenti di masa lalu kami Tuhan, tidak berhenti di apa adanya kami Tuhan, tapi kami punya kesadaran penuh, kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami memiliki kuasa-Mu, memiliki otoritas-Mu Tuhan, memiliki mujizat-Mu Tuhan, kami memiliki Tuhan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan itu yang membuat kami Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, dan kami percaya kami sampai pada tujuan di mana Engkau mau kami ada. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan terus Tuhan menyatakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami semua berdoa dan berdoa syukur. Haleluya, amin. Merdeka. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.